Ustadz, kalau tak salah Nabi Ibrahim punya 2 istri. Betul itu. Yang satu namanya Siti Zahra, Sarah, bukan Zahra. Zahra itu adalah nama Fatimah, namanya Fatimah Az-Zahra. Sedangkan istri Ibrahim namanya Sarah. Sarah itu ibunya Ismail. Ibunya Ismail itu Hajar. Satu lagi ibu dari silsilah Nabi Ishak. Mohon ceritakan silsilah dari ketuanya keturunan ini Pak Ustadz. Nabi Ibrahim nikah sama Sarah, tak ada anak. Habis itu dia nikah lagi sama anak bangsawan Mesir namanya Hajar. Lalu kemudian Nabi Ibrahim punya anak, waktu itu umurnya 86 tahun. Barulah melahirkan anak istrinya bernama Hajar. Anak itu diberi nama Ismail. 13 tahun sesudah itu, umur 99 tahun, istrinya yang sudah diponis orang katanya mandul takkan punya anak, sudah tua, melahirkan anak namanya Ishak. Lalu Ishak tadi punya anak keturunan namanya Yakub. Yakub punya keturunan namanya Yusuf. Yusuf punya saudara banyak sekali, ada Yahuza. Itulah cucu cicit bernama Yahudi Bani Israel. Sedangkan dari jalur Ismail tadi, Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay itu keturunan Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. 2 jalur ke bawah. Saya dengar di salah satu radio dakwah bahwa perempuan haid boleh masuk masjid. Dalilnya, pada zaman Nabi ada seorang perempuan yang tinggal dalam masjid sebagai pembersih masjid. Lalu ada sahabat yang duduk di masjid saat itu berwudu, sedang saat itu mereka sedang junub. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Masalah perempuan masuk masjid, dia berdalil mengatakan boleh. Yang tak boleh juga punya dalil. Mana dalilnya? Ini mimbar Nabi, itu dinding rumahnya. Nabi pergi ke tepi rumah. Dia panggil Aisyah. Nawilinil khumrah. Hai Aisyah, tolong kau ulurkan untukku kain. Khumrah, kain. Kata Aisyah, aku tak bisa mengulurkan ini. Wa ana haid, aku sedang haid. Aku tak bisa mengulurkan ya Rasulullah, aku sedang haid. Kata Nabi, tanganmu kan tak haid. Itu dalil tangan boleh masuk, orangnya tidak. Ibu kalau ada mau ngasih kolak, masukkan tangan. Tapi orangnya di luar. Itu dalil. Makanya buka kitab Al-Fiqhul Islami Walilatu Syekh Wahbah Zuhaili, orang yang sedang maaf cakap halangan tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membawa Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh duduk di masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Makanya perempuan yang sedang halangan, Aisyah ketika sampai di Makkah halangan, dilarang Nabi tawaf. Tawaf itu di mana? Dalam masjid. Dilarang Nabi tawaf karena tawaf dalam masjid. Maka saya pakai pendapat jumhur mayoritas ulama. Adapun alasan karena ibu tuh mau wirid ikut pengajian, datang aja wirid. Di mana duduknya? Masjid kan ada emperan. Mikrofon dipasang di luar. Makanya masjid-masjid itu hampir semua masjid ada emperan. Makanya kalau saya sedang pengajian ada laki-laki duduk di emperan, nah itu haid semua. Emperan masjid Selasar. Ingat tak Masjid Raya Pasar Bawah dulu, bangunan yang lama. Pejamkan mata, bayangkan bangunan lama, kuning tebal. Kenapa ada? Masjid Sahabudin Siak, Masjid Baitur Rahman Aceh, Masjid Raya Medan, semuanya ada emperan. Itu bukan sekedar arsitektur bangunan, ada hukum fikih di dalam. Dia tetap duduk di luar. Bukan perempuan selama halangan tak boleh pengajian, mikrofon dipasang di luar. Mungkin dia tak dapat asilah karena tak bisa ke dalam. Masjid An-Nur luar lapang banyak. Katanya juga ayat Al-Quran untuk ditadabburi, bukan untuk menghias dinding-dinding masjid. Apa maksudnya Pak Ustaz? Dia tak suka kaligrafi. Buang. Jadi dulu yang kaligrafi di dinding Masjid Nabawi itu mau dicopot, mau didempul semua. Datanglah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi.
Kata Syekh Sya'rawi, mau dicopot ini kaligrafi. Iya. Ketika kalian melihat kaligrafi ini, apa yang keluar dari mulut kalian? Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa. Apa yang kalian ingat waktu melihat kaligrafi ini? Betapa, apa salahnya? Syekh Sya'rawi ditulis dalam buku Muzakkirat Syekh Sya'rawi. Beliau sudah lama, sudah meninggal 1998. Masalah-masalah yang terjadi sekarang sudah beliau alami dulu. Beliau 15 tahun di Makkah menghadapi orang yang mirip macam-macam ini. Apakah mubah dinding masjid dihiasi Al-Quran? Ada dalil atau contohnya di zaman Rasulullah SAW? Ketika Nabi Adam alaihi salam makan buah kuldi, lalu kemudian dia diusir dari surga. Setelah itu dia pun berdoa. Doanya Bapak Ibu semua hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu apa kata dia? Allahumma inni atawassalu ilaika. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, ampunkanlah aku berkat Muhammad. Kata Allah, ente tahu Muhammad dari mana? Ente tahu Muhammad dari mana? Karena ketika engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, ku angkat kepalaku, kulihat ada nama di tiang aras. Kulihat ada nama di tiang aras. Apa nama di situ? Muhammad, bersanding dengan nama. Kaligrafi sudah ada di tiang aras. Kenapa ditulis di situ Utsman? Kenapa ditulis di situ Ali? Dulu saya bingung. Kenapa Allah, Muhammad, Utsman, Ali, Umar? Salah satu ciri masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah ada tulisan Umar. Karena orang Syiah paling benci dengan Umar dan Abu Bakar, Utsman. Biasanya kalau tak di mimbar, tak di atas. Itu bukan sekedar sembarang tulis, ada makna di situ. Sejarah. Sekarang Bandung, di Jawa Syiah sudah besar. Bagaimana cara membedakan masjid Ahlussunnah? Kalau kita masuk, ada tulisan Umar, Utsman. Biasanya di mimbar tulis. Ini mimbar Syiah nih. Tak ada. Tapi untung di atasnya ada Umar untuk membedakan. Tuh, itu bukan asal tulis saja itu. Ada makna di balik. Pak Ustadz, semoga Ustadz selalu dilindungi Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya belajar mengaji dengan seorang Ustadz di rumah saya. Ketika sudah 1 bulan dia mengajar, saya memberi beliau uang, ucapan terima kasih. Dia menolak. Katanya kalau terima uang itu berarti dia sama saja menjual ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Baguslah. Yang saya khawatirkan tadi dia pasang bandrol. Itu baru kita khawatir. Kalau dia tak mau. Nah, adakah guru mengaji, imam, khotib, muazzin itu digaji pada zaman Nabi? Ya. Dari mana? Baitul Mal. Baitul Mal itu pemasukan income-nya dari mana? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, pajak. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Itu untuk gaji penjaga Baitul Mal, digaji oleh Nabi. Meninggal Nabi dipegang oleh Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar dipegang oleh Umar. Meninggal Umar dipegang oleh Utsman untuk menggaji itu semua. Jadi jangan katakan tak ada. Nah, berapa gaji Nabi itu? Jadi ada orang menembak saya dengan surat Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak mengambil gaji. Nabi Muhammad itu enggak ada gajinya Pak Ustaz. Ada pena? Ada Pak Ustaz. Kertas ada? Ada. Ini saya tuliskan. Waktu perang Badar, Nabi dapat berapa? 50.000, 50.000 keping uang dinar. 1 dinar beratnya 4,25 gram. Kita patok harga 2 juta. 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar.
Berapa jatah Nabi? Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumus, 20%. Gaji Nabi perang Badar saja 20 miliar. Gaji Nabi perang Badar saja, belum lagi perang-perang yang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi itu tak bergaji, dia tidak belajar sirah sejarah. Yang tak boleh itu ustadz masang bandrol, ngundang saya ke sini sekian. Nah, itu baru itu ustadz setan. Betul. Kalau bangun tidur dan jam 8 lewat, apakah masih boleh sholat subuh? Aneh-aneh ini pertanyaan. Man nama, siapa yang tertidur, walam yusalli, tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhuni, kencing setan di telinganya. Hadis Sahih Bukhari. Siapa yang tidur sampai tak sholat subuh, kencing setan di telinganya, dilaknat Allah SWT. Maka setel jam waker, jangan sampai tak sholat subuh. Man taraka salata muta'ammidan, dibuatlah nonton bareng sampai jam 2, jam 3, tidur, maka dia meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Kafir secara nyata. Kalau sampai nonton bareng sampai jam 4, padahal 1 jam lagi itu tertidur sampai jam 8, itu sengaja dia meninggalkan sholat, kafara jihar. Buka kitab Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, fikih 4 mazhab, itu kata dia kafir, bukan kata saya, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Tolong jelaskan bagaimana sejarahnya sampai ada perbedaan antara kaki celana menutup mata kaki dan tidak menutup kaki. Yang satu hadisnya ma asfalal ka'baini finnar, semua yang di bawah mata kaki neraka, di bawah mata kaki neraka, di bawah mata kaki neraka, di bawah mata kaki neraka. Yang satu lagi hadisnya manjar thawbahu khuyala, kalau sombong baru masuk neraka, kalau tak sombong tak apa-apa. Yang satu ini dia tak mau sombong, tak sombong, sombong tak sombong neraka. Makanya kalau jumpa pertama kali bukan tengok muka, kaki. Kalau yang ini ndak, yang kelompok ini yang tak sombong siapa? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i kalau tak sombong tak apa-apa. Dikombinasikannya hadis ini dengan hadis ini, manjar thawbahu khuyala, untuk sombong-sombong. Karena dulu Raja Romawi, Raja Persia, jubahnya panjang-panjang untuk sombong, untuk angkuh. Kata Imam Nawawi kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam San'ani dalam Subul Salam kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah kalau tak sombong tak apa-apa. Sudah saya tulis di buku saya 37 masalah populer tentang masalah isbal, celana, jubah, kain lewat mata kaki ke bawah. Bolehkah saya bersalaman dengan saudara laki-laki dari keluarga ayah dan ibu saya? Ini yang bertanya ini perempuan, mau bersalaman dengan abang ayahnya, dengan adik ayahnya, boleh. Abang ayahnya, adik ayahnya itu mahram dia. Abang emaknya dengan adik emaknya, pakciknya itu, pamannya itu boleh. Yang jadi masalah anak laki-lakinya, sepupu enggak. Sepupu tak boleh. Abang ayah, adik ayah boleh. Abang emak, adik emak boleh. Tapi anak dari abang emak, sepupu tak boleh. Tak mahram lagi. Terus kalau dari keluarga saya gimana Ustaz? Contohnya paman dari suami saya. Itu dah jauh lah. Paman suami saya. Enggak, tak mahram. Jadi kalau dia datang, namaste. Namaste. Namanya salam Mahabharata. Secara hukum Islam, apa hukum yang pantas untuk kafir yang menghina Islam? Waqatiluhu, pancung kepala. Tak ada hukuman lain. Kenapa mereka semena-mena? Karena mereka tidak segan
dengan kita, karena kita bisa dibayar dengan serangan fajar. Dia sudah tahu, alah bayar aja selesai itu, cincai lah. Belakangan ini telah terjadi masalah surat Al-Maidah 51 yang ditayangkan di salah satu stasiun TV berjudul Ahok Minta Maaf. Tapi ada umat Islam yang mengatakan ayat konstitusi lebih tinggi daripada Al-Quran. Apa pandangan Pak Ustadz tentang hal ini, dan apa kiai dari Pak Ustadz supaya kita sebagai kiat Islam tidak terpecah belah? Orang yang menghina Islam, menghina Quran, dia dibawa ke pengadilan. Lalu di pengadilan itu ada namanya jaksa penuntut umum. Disitulah bersaksi nanti ulama. Saya sebagai ulama, nama saya Syekh Abdul Sabur Syahin, bersaksi atas nama Allah bahwa orang ini bernama Nasr Farid Wasil sudah menghina Al-Quran. Lalu saya sebagai hakim memutuskan berdasarkan saksi ahli, maka orang ini kafir. Tok, tok, tok. Maka Nasr Hamid Abu Zaid, bukan Nasr Farid itu ulama, Nasr Hamid Abu Zaid dinyatakan kafir oleh pengadilan tinggi Mesir. Kasus begitu pernah terjadi di Mesir. 2 kali kasus yang saya tahu. Yang kedua kasus namanya Farak Foda. Kata si Farak Foda, Quran itu tidak relevan untuk zaman. Maka bersaksi ulama namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali nuntut ke pengadilan. Dengan ini berdasarkan saksi ahli Syekh Muhammad Al-Ghazali bahwa Farak Foda kafir. Setelah keluarkan fatwa itu, Farak Foda mati, dibunuh orang. Di tempat kita tidak ada itu. Kenapa? Islam lemah. Islam di tempat kita lemah. Umat Islam harus sadar ini. Jangan sampai lagi sibuk dengan khilafiyah. Apakah semua Yahudi itu jahat Pak Ustadz? Dijawab oleh Quran, laisu sawa. Tidak sama antara mereka. Lalu ada yang baik? Ada. Yang baik itu mana? Masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, baik. Kalau dia tak masuk Islam, jahat. Apakah masih ada zaman ini Yahudi yang baik? Ada. Saya dikirim video Yahudi dari Amerika masuk Islam, sekarang jualan minyak wangi di Palestina. Lupa pula saya nama judulnya, kalau mau cari di YouTube. Buat situ Jews Convert to Islam, nanti dapat videonya. Jews, Jews itu artinya Jews, Yahudi, convert to Islam, beralih ke agama Islam. Nampak nanti Yahudi yang masuk Islam. Masih ada sampai hari ini. Jews convert to Islam. Saya mau bertanya, takdir Pak Ustadz, takdir itu terbagi 2. Takdir mubram, takdir mu'allaq. Takdir mubram salah satunya jodoh. Bagaimana Ustadz seorang pemuda yang meninggal belum nikah? Kemana jodohnya? Tentang mati, bagaimana Ustadz yang orang ditakdirkan meninggal bunuh diri? Berarti Allah tak adil pada dia. Bagaimana Ustadz supaya kita tak suudzon kepada Allah? Ini kata Syekh Sya'rawi ya, dalam Fatawa Kubra. Takdir itu ketika kita bisa memilih. Pilihan ini saya bisa tak milih nih antara teh manis dengan air putih, bisa tak milih? Maka pada saat saya bisa memilih, ini takdir untuk memilih yang baik atau yang lebih baik. Mana dalilnya? Umar bin Khattab ketika sampai di suatu lembah, datang wabah taun, pes. Dia pindah. Sahabat yang lain mengatakan, kenapa kita tak terima saja, ini kan takdir Allah. Kita pindah dari takdir yang baik kepada yang lebih baik. Ini air putih ini baik, tapi ada teh manis yang lebih baik. Menikah gitu juga. Ini Pak Ustaz, mana fotonya ini? Ini kaya nih Pak Ustaz, tapi tak berjilbab. Wah, ini tak baik nih. Yang ini berjilbab Pak Ustaz, tapi susah. Kau nikah sama ini, rezeki bisa dicari. Kalau ini pertama, ini kedua, mantap juga. Jadi itu pilihan. Tapi saya menjadi orang Melayu itu bukan pilihan.
Takdir. Pernah malaikat dulu bawa kertas, Abdul Somad, kamu jadi orang apa? Nah, saya menjadi orang Melayu, ini bukan pilihan, ini dipilihkan. Ada saatnya kita dipilihkan, ada saatnya kita memilih. Mati, kalau belum ajal takkan mati. Minum baygon tak mati, tesi minum superpel tak mati, tak mati. Berapa banyak orang mau mati tak mati, berapa banyak orang yang tidak disangka mati, mati. Habis baca talqin mati, sedang sujud terakhir mati, habis minum kopi mati, kopi Mirna mati. Jadi orang yang bunuh diri itu, orang bunuh diri itu, dia memang sudah ditakdirkan mati jam 9:30. Andai dia tidak minum racun itu pun tetap juga dia mati. Tapi kemudian dia salah memilih. Makanya kita selalu dimintakan supaya diberikan pencerahan, cahaya. Ya muqallibal qulub. Jadi dia mati bukan karena racun itu. Andai dia tidak minum racun itu, dia tetap juga mati. Misalnya ditakdirkan dia jam 9:30 nih harus mati, dia tidak minum baygon itu, terus pergi dia makan jus mangga, tiba-tiba tersedak dia mati. Cuman mati ketika minum jus mangga itu husnul khotimah, mati ketika minum baygon su'ul khotimah. Dan dia memilih. Allah kasih dia mata, Allah kasih dia telinga, Allah kasih dia hati. Inna sam'a wal basar wal fuad. Kalau kau minum racun, kau mati su'ul khatimah. Tapi kalau kau beramal soleh, kau husnul khatimah. Dengan penuh kesadaran diminumnya racun. Pahami dengan baik. Kalau tidak nanti sesat. Na'udzubillah. Ini tipis, setipis kulit bawah. Hukum dan ancaman untuk tetangga yang tak bertegur sapa apa Pak Ustaz? La yahillu li muslimin, tak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu, mendiamkan saudaranya fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Yang sudah lewat 3 hari 3 malam balik dari sini miss call lah, SMS, peace, damai. Merasa paling benar dan tak bisa menerima perbedaan. Bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Kita tidak selamanya bisa menyampaikan kebenaran dengan lidah kita. Kita bisa pinjam buku, kita bisa pinjam ceramah, kita bisa pinjam orang lain menyampaikan kebenaran. Kalau dia mudah menerima kebenaran, lunak hatinya. Kalau dia keras hatinya tak mau menerima kebenaran, Nabi menyuruh dia makan pakai tangan. Kul biyaminik, makanlah pakai tangan kanan. Tak bisa ya Rasulullah. Kata Nabi, sebenarnya bisa dia makan pakai tangan kanan, tapi kesombongannya membuat dia makan. Orang sombong tak mau menerima cakap itu sudah ada sejak zaman Nabi. Jangan cakap Ustaz, cakap Nabi aja ditolaknya. Saat pengumuman juara untuk anak-anak ikut lomba mengaji, ada yang bertepuk tangan dalam masjid saat itu. Lalu ada yang bilang tak boleh tepuk tangan dalam masjid. Betulkah tak boleh tepuk tangan dalam masjid Pak Ustaz? Tepuk tangan itu boleh bagi perempuan ketika mengingatkan imamnya salah. Kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan dia tepuk tangan. Ada 2 kemungkinan, imam itu salah atau menyamuk kan. Adapun kalau dia tepuk tangan dalam masjid, menghilangkan sakral kesucian masjid. Masjid sama seperti stadion, sama seperti diskotik. Sedangkan masjid itu tempat yang hening, tempat berzikir. Nanti kalau dibolehkan tepuk tangan, orang akan sweet-sweet. Kelompok juara 1, sweet. Apa jadinya masjid itu nanti? Nah, makanya jangan tepuk tangan. Illa muka'aw wa tasdiyah. Kalau yang berdalil dengan ayat, kata dia dulu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy mengejek Nabi dengan tepuk tangan dan bersweet-sweet di Masjidil Haram. Mana lebih baik menyempurnakan baca Al-Fatihah daripada membaca ayat panjang-panjang dalam sholat? Dua-duanya. Baca Al-Fatihahnya sempurna,
baca ayatnya. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, siapa yang tak baca Al-Fatihah. Apabila dalam salat berjamaah imam ada salah bacaan ayatnya, kemudian disempurnakan oleh makmum sementara imam tak mengulanginya lagi bacaan yang salah tadi, sahkah salatnya? Tengok dulu. Kalau merubah makna tak sah, kalau tak merubah makna sah. Berubah maknanya gara-gara salah hurufnya itu batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu yang betul. Tergantung berubah makna atau tidak. Kapan waktu sholat tahajud yang paling afdal? Sepertiga malam. Jam berapa tuh Pak Ustaz? Jam 1, jam 2 sekarang. Apakah Rasulullah tidur kembali setelah tahajud lalu bangun kembali sebelum subuh? Ya, dia berbaring miring setelah tahajud menunggu azan subuh. Jika misalkan waktu subuh masuk pukul 5, saya bangun 4.30, lalu mandi, wudhu, terus sholat tahajud 4.50, apakah masih ada waktu? Ada, sampai azan. Asal jangan di miss call-nya muazin, jangan azan dulu ya. Asal sudah masuk waktu, walaupun muazin tak azan, habis waktu. Tapi kalau 4.50 itu udah di ujung-ujung gitu, tak sampai jud tahajud. Jika subuh pukul 5, sampai pukul berapa boleh melaksanakan sholat sunat fajar? Apakah sampai iqamat subuh? Pasang 15 menit setelah azan sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar sama dengan qabliyah subuh. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Yang mau usollinya lain, usolli sunnatal fajri. Sholat rakaatnya 2. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul wallahu ahad Allahus samad. Waktunya ba'dal adzan. Nabi melaksanakan itu sesudah azan. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan sampai tinggal qabliyah subuh. Cepat bangun, datang ke masjid. Salat di rumah tak masalah. Salat qabliyahnya di rumah, bukan salat subuh itu. Masalah zakat profesi, 2 kertas lagi. Seorang yang sudah bekerja dengan penghasilan 4 juta sebulan sementara dia masih melanjutkan pendidikannya, meluruskan kuliah, apakah wajib dia membayarkan zakatnya? Ya, 4 juta zakatnya 100.000. Bayarkanlah, Allah akan bukakan pintu rezeki dari yang lain. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, beri ganti bagi siapa yang berzakat, beri ganti bagi siapa yang berinfak, beri ganti. Tak 1, tak 2, tak 3 tentang masalah keutamaan sedekah, zakat, infak, wakaf. Bersedekah, Allah akan ganti. Jika imam salah dalam sholat, artinya sholat 4 rakaat jadi 5. Makmum di belakangnya mengetahui tapi jauh dari imam tempat berdirinya. Apa jauh pula? Dan tidak dibacanya subhanallah. Bagaimanakah hukumnya bagi makmum tersebut? Dan apa yang harus dilakukan untuk, masa yang di muka itu tak ada yang ingat satu pun? Yang satu di belakang itu ingat? Apa yang harus dilakukan untuk menyempurnakan sholat? Setelah sholat, kasih tahu dia, Pak Imam, tadi itu 5 tuh Pak Imam. 5 kata dia. Iya. Maka sujud sahwi setelah salam. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yasum. 2 kali sujudnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ingatnya sebelum salam itu sujud baru salam. Kalau ingatnya sesudah salam itu sujud. Sujud sahwi afdal sebelum salam, boleh sesudah salam. Apa dalilnya? Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Buka kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Selesai sholat zuhur, datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah turun wahyu sehingga zuhur 2 rakaat? Kata Nabi 2 rakaat tadi. Iya. Tegak lagi Nabi, tambahnya 2 rakaat lagi. Habis itu sujud sahwi. Nah, itu kurang. Yang ini berlebih pula 5. Maka sujud sahwi saja.
karena tak ada sholat cara mengurang, tak ada menambah ada. Biasa kita dengar bahwa bid'ah ada dua, bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Bagaimana dengan pendapat Ustadz bahwa ada salafi menyatakan bahwa bid'ah memang ada dua, bid'ah mufassiqah, bid'ah mukaffirah. Kalau orang lain membagi tak boleh, kalau dia membagi boleh. Bid'ah tak boleh dibagi, bid'ah tak boleh dibagi. Ini ente kok bagi? Kalau kami membagi boleh, kalau kalian tak boleh. Satu bid'ah yang menyebabkan orang fasik, satu bid'ah menyebabkan orang kafir. Kalau sudah orang itu fasik, tak boleh jadi imam, tak boleh dengar ceramahnya. Itu cara menembaknya. Apa perbedaan antara Rabbayana dengan Rabbauna? Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dua orang tua bapak, dua orang tua bapak, dua orang tua bapak, kedua orang tua kami masing-masing. Kalau yang satu lagi, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna. Ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang tua kami. Orang tua saya, orang tua bapak menyatu menjadi orang-orang tua. Itu bedanya. Masalah Pak Ustaz? Tak masalah. Rabbayana dengan Rabbauna. Rabbayana saghira, Rabbauna shighara. Ustaz baca yang mana? Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tapi saya tak menyalahkan yang wali-walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Dia pakai jamak. Ini dia pakai tunggal tapi untuk masing-masing. Karena dhamirnya di ujung na kami. Apa yang membuat Imam Al-Bukhari dan Muslim menerima hadis dari golongan Syiah? Karena saya mendengar dari kuliah Habib Rizik yang mengatakan bahwa Syiah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu tidak kafir. Nah, datanglah Syiah mengatakan kalian menolak Syiah, padahal di dalam Sahih Bukhari itu banyak Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Syiah. Ternyata yang dimaksud Imam Al-Bukhari periwayat Syiah orang yang melebihkan Ali tapi tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini mesti dipahami dengan baik. Ini masalah istilah. Kalau Imam Bukhari mengatakan periwayat ini Syiah, itu artinya periwayat itu melebihkan Ali tapi tetap menerima Abu Bakar dan makanya apa kata Imam Syafi'i? Kalau mencintai Ali itu dituduh Syiah, akulah Syiah. Kata Imam Syafi'i. Saya pun begitu. Kalau mencintai Ali itu dikatakan Syiah, akulah Syiah. Karena saya mencintai Ali. Maka saya selalu menyebut Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Tapi saya tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Syiah yang sekarang itu, yang mutaakhirin itu mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Jadi jangan terjebak pada kata Syiahnya. Jangan lihat casingnya, sampulnya, tapi isinya di dalam. Nah, yang sekarang yang di Bandung itu Syiah sekedar melebihkan Ali tetap mencintai Abu Bakar atau mengkafirkan Abu Bakar? Mengkafirkan Abu Bakar. Mereka setiap selesai sholat subuh angkat tangan, namanya doa laknat sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar, laknatlah Abu Bakar dan Umar, laknatlah Abu Bakar dan Umar, karena Abu Bakar dan Umar sudah merampas keimaman Ali. Bukan itu yang dimaksud Imam Bukhari. Hati-hati, mereka menikam dari dalam. Imam Bukhari bermaksud begitu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Ada tasrif satu lagi. Mohon jelaskan Pak Ustaz tentang doa bersama setelah salat. Sudah. Tahlilan dalam rangka orang meninggal. Tahlilan orang meninggal itu berkirim doa. Doa sampai doa untuk orang mati sampai
Mana dalilnya Pak Ustaz? Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau kau lewat di makam jangan mulutmu diam saja, kau baca doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustaqirin nasallallahu wa lakumul afiyah. Sampai doa. Tahlil sampai dah. La ilaha illallah. La sampai. Mana dalilnya? Nabi membelah pelepah korma. Kenapa kau belah pelepah korma kau tancapkan di kubur? Karena pelepah korma itu bertasbih, tasbihnya sampai. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apakah tasbih jamaah al-jihad tak sampai? Sampai. Sedekah makan sampai? Sampai. Mana dalil sedekah makan sampai? Ummi matat, kata saat mak saya mati, apa tasaddaq anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, sedekahlah. Itu menunjukkan sedekah sampai. Isi orang kumpul tuh doa, tahlil, la ilaha illallah, zikir, baca Quran. Apakah bacaan Quran sampai? Sampai. Kata Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Quran, fahuwa hasanun, paling elok sekhatam Quran. Tak sanggup dia sekhatam Quran dibacanya hatinya Al-Quran, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Hatinya Quran, hatinya Quran tak sanggup, Ummul Quran Al-Fatihah. Kunut di salat subuh, kunut salat subuh Hanafi Hambali tak ada kunut. Makanya Saudi Arabia tak ada kunut, karena Saudi Arabia itu bermazhab Hambali. Yang ada kunutnya Syafi'i. Indonesia, Malaysia, Brunei Syafi'i. Maroko Pak Ustaz, Maroko Maliki. Maliki pakai kunut. 2 tahun saya di Maroko pakai kunut. Hanafi Hambali tak ada kunut. Maliki Syafi'i pakai kunut. Nah, kalau jadi imam pilihlah. Saya pilih Syafi'i. Saya pakai kunut. Tapi kalau jadi makmum ikut imam. Wa in qanatal imam. Kalau imam mau berkunut ikut. Hai Imam Hambali, ya saya ikut engkau tak berkunut. Bagus. Bagaimana kalau saya sholat subuh ternyata imam saya itu bermazhab Syafi'i? Kata Imam Hambali, kalau imam mau berkunut angkat tangan, ucapkan amin. Allahumma adina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tak diaminkan karena sisanya itu puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yansu man 'adait tabarak rabbana ta'ala fakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Yang hafal, yang tak hafal diam aja. Jangan pulang-pulang. Apa yang kau baca tadi? Entahlah, tengok kau bergerak-gerak. Udah saya bahas ini udah saya bahas semua dalam buku 37 masalah populer. Boleh fotokopi, yang ada punya kopi banyak-banyak bagikan. Saya pergi ke Buluh Cina, setinggi torak kitab itu. Siapa yang fotokopi ini, Dek? Entah Pak, banyak orang tuh. Ini kopinya banyak-banyak. Saya husnuzon aja, mungkin dia bagi-bagi. Entah dijualnya, wallahu a'lam. Apakah menjawab azan itu wajib Pak Ustaz? Sunnah. Kalau perintahnya kuat tak dilakukan diancam, wajib. Perintahnya kuat tapi tak ada ancaman, sunat. Hanya sekedar tatawu, sunat. Nah, tentang menjawab azan itu sunat. Apa dalilnya? Siapa yang menjawab seruan azan seperti ucapan muazin kecuali pada lafaz la haula wala la haula wala quwwata illa billah ditutup dengan doa wasilah, halat lahu syafaati, wajiblah dia dapat syafaat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha, tapi jangan pula sampai ditulis di situ asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya matikanlah komputer, shutdown, switch off, tutup. Mulailah. Jangan lagi ngobrol, datang kawan cerita, gimana saya? Allahu akbar, Allah. Stop. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم منا ومنكم تقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 37 masalah populer halaman 9. Ulama mazhab Syafi'i menganjurkan talqin dan duduk di sisi kubur bagian kepala membaca. Halaman 181 dilarang duduk di kubur. Apa ini tak kontradiksi Pak Ustaz? Ini Ustaz Somad ini nulis buku dia sendiri tak paham. Katanya di halaman 9 boleh duduk di sisi kubur. Di halaman 181 tak boleh duduk di atas kubur. Ini kubur. Yang di sisi kubur itu mana? Nih sisi itu ini. Ini paksa belajar bahasa Indonesia kita 2 SKS. Yang disebut baca Quran di sisi kubur, nih mana kepalanya? Nih baca Quran di sisi kubur. Yang tak boleh duduk tu mana? Di atas. Duduk dia di atas kepala. Mak mohon maaf ya aku duduk makam mak ni baca. Itu yang tak boleh. Di ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Kalian duduk di atas bara api neraka, wa tuhriqu siyabahu, api neraka itu membakar bajumu sampai tembus ke tulangmu, ke kulitmu, lebih baik daripada kau duduk di atas kubur. Duduk di atas kubur. Adapun di samping kubur, kita ziarah di samping kubur, tak jadi masalah. Makanya pemakaman bapak-bapak, ibu pengurus BSKN, tanah makam itu jangan sampai jalan itu digali. Ini banyak pemakaman di Pekanbaru yang sudah padat, itu tak ada jalan lagi. Akhirnya orang kalau ziarah menginjak makam. Berziarah sunat, menginjak makam haram. Maka saya kalau diajak ziarah sampai menginjak makam, saya tegak aja di samping ini. Kenapa? Ziarah sunat, menginjak haram. Gara-gara mau yang sunat mengharam, haram. Habis pahala kita. Apa solusi supaya anak sholat berjamaah berkurang ributnya? Kalau di Islamic Center Rokan Hulu diangkat satu orang pakai jubah hijau panjang, pakai rotan besar, Satpol PP masjid. Saya tanya, Pak itu untuk mukul anak? Enggak, mukul lantai Pak Ustaz. Kalau anak itu dipukul datang ayahnya bawa perang panjang nanti. Jangan ribut. Kita tak bisa buat Satpol PP, cari yang badannya agak besar SMP. Tengok adik-adik nanti ya. Boleh. Bagaimana hukum menghidupkan tape lagu Islami di masjid? Hari Jumat mau gotong royong pagi Ahad diputar. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tak salah. Bila Israel tak salah. Tapi kalau yang diputarnya lagu Ya Asmar Latin Sani, itu jangan diputar lagi. Ya Asmar Latin Sani itu kata orang lagu agama. Ya Asmar, wahai yang hitam manis, Latin Sani, janganlah kau lupakan aku. Ya Asmar Latin Sani bukan lagu Islam. Ya Asmar Latin Sani, oh my black sweet, don't forget me. Habbina ba'dina fil hawa sawa. Habbina itu lagu Mesir. Habbina ba'dina, kau cinta aku cinta kau, fil hawa sawa, kita sama-sama cinta. Pula lagu cinta diputar di Masjid Ar-Ridha. Apa hukum memakan ikan yang dipancing pakai daging babi? Mulut ikan itu basah. Ini pertanyaan ini mau ngetes saya. Jadi kalau saya mau marah, jangan tanya ini. Tapi karena mau ngetes ilmu saya jawab. Daging babi itu basah, mulut ikan itu basah.
kalau jumpa basah sama basah, maka tak disama. Maka dalam keadaan basah itu, tangan orang yang memancing itu pun basah. Keluarkan babi itu, buang, ikan itu masak. Tak perlu disama, karena basah sama basah. Tapi kalau sampai dia ke darat, penjual ikan mengatakan, nampak daging merah di dalam. Ini ikan ini tadi kalian pancing pakai apa? Pakai babi, kering sudah. Maka disamalah ikan itu. Disiram pakai 7 kali air, salah satunya bercampur tanah. Masukkan tanah liat ke dalam goncang. Siramkan ke ikan itu, bersihkan dia. Itu kalau mau masalah mancing. Tapi tak usahlah pakai daging babi. Banyak daging lain lagi. Bagaimana hukum salaman dengan guru dosen yang perempuan? Adakah bedanya yang masih muda dengan yang tua? Saya tamat dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu tahun 1996. Pas tahun 2016, 20 tahun saya tamat, kami kumpul semua acara Maulid Nabi. Jumpa sama ibu-ibu guru, tak saya salam. Assalamualaikum Bu, sehat Bu. Bahwa dia tersinggung saya begini, itu urusan masing-masing. Karena saya tahu dalam hadis disebutkan li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu. Paku api neraka yang merah menyala ditusukkan ke kepala kamu, khairun, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada kalian sentuh tangan perempuan yang tak halal. Itu sikap saya ke guru saya. Tangan guru saya tak saya pegang. Adapun dengan mahasiswi, ustaz tu gurunya tak dipegangnya. Kalau mahasiswi saya tengok dipegangnya juga. Datang mahasiswi ngulurkan tangan. Ustaz, terima kasih ya udah ngajar kami 16 tatap muka. Awak baru balik dari Maroko, masih muda lagi, belum nikah. Jangan sampai tak salam sama sekali. Tentu dia tersinggung, malu, merah mukanya. Ini salam saya dapat dari India. Namaste. Namas artinya ibadah, sembah. Namas, sembah. Kita tak menyembah manusia, haram. Tapi kita mengatakan, jangan, tak boleh salaman. Ustaz Somad tuh ngomong aja tuh di ceramah di Masjid Ar-Ridha. Kemarin saya tengok dia di Masjid Riyadul Jannah di Kali Putih, dipegangnya tangan ibu-ibu. Itu makcik saya. Itu adik emak saya. Jangan salah fitnah nanti. Makcik saya pegang tangan. Ini tentang masalah. Balik saya ke kampung, jumpa kawan-kawan mak saya dulu, sudah tua. Pas balik kampung bulan puasa mau ziarah, lah anakku Abdul Somad yang dulu lucu. Abdul Somad, apa kabar? Sudah mengulurkan tangan, tiba-tiba saya katakan, ditusukkan api neraka ke kepalamu. Tentu sedih dia. Bisik-bisik dia, ini Somad ni udah ikut ISIS nampaknya. Kau makcik-makcik kawan-kawan mak saya dulu saya pegang tangan. Tapi dia sudah tua. Laisat mahallan lisyahwah, tidak mas 100 bayar 120 riba. Uang dengan barang tak riba. Karena sahabat Nabi membeli budak. Dulu budak itu dibeli diangsur dengan gandum 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Barirah. Dalam hadis riwayat Barirah itu tentang transaksi membeli budak dengan angsuran bertambah harganya. Saya mau tertulis Pak Ustaz, ketik di Google Somad Moroko spasi kredit. Dapat tulisan, nanti lengkap saya tuliskan. Sudah saya tulis 3-4 tahun yang lalu tentang masalah kredit ini. Kuncinya 2, duit dengan duit riba, haram. Ustaz ini kita hati ke hati Ustaz ya, tak usah bicara hukum. Ustaz pernah tak minjam duit ke bank? Tak pernah. Jadi gimana Ustaz beli mobil? Saya minjam duit dengan pinjaman tanpa bunga. Kemana? Amak Bank. Amak Ambo. Mak pinjam duit dulu, aku mau beli mobil. Ini nanti kau bayar ya. Cuman kadang bunganya lebih mahal pula dari bank lagi. Tak berbunga. Mak saya kalau saya minjam duit tak berbunga. Banyak duit dia, banyak simpanan. Saya suka musik. Apa boleh saya menyanyikan lagu-lagu yang bernafaskan Islam dari Roma Irama atau menyanyi lain lagu judi? Bagus. Judi. Apa salahnya?
Di mana letak haramnya? Buka buku fikih musik, judulnya cari di toko buku. Nanti hari libur nih cari toko buku fikih musik. Fikih sholat udah, fikih zakat udah, fikih musik. Yang menulisnya Syekh Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi, Ikatan Ulama Sedunia, dia ketuanya, masih hidup di Qatar, umurnya lebih 90 tahun. Maka dalam fikih musik dijelaskan, kalau baik baik, kalau tak baik tak baik. Mana musik yang tak baik itu Pak Ustaz? Yang racun, kucing garong, cinta satu malam, kabi kaci kabigam, kuci-kuci hotahe. Hafal juga Pak Ustaz. Bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Pertanyaannya, bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Bukan bolehkah, wajibkah? Kalau boleh, boleh, tak boleh. Ini bukan boleh, wajib mengqadha yang masa muda dulu tinggal. Kapan akil balik? Umur 10. Kapan mulai sholat? Umur 20. Berapa tahun tak sholat? 10. Qadha, ganti. Bagaimana caranya? Habis zuhur nanti qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Habis asar usolli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Habis maghrib usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadha'an. Berapa lama? Selama solat itu tinggal 10 tahun. Ganti 2016, lunas 2026. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya tak percaya Ustaz Somad. Carikan Ustaz lain. Ketik di Google Sarwat Qadha. Sarwat Qadha. Ustaz Sarwat LC, alumni Lipia Jakarta, menulis tentang solat qadha lengkap. Sarwat Qadha. Saya tak percaya alumni Mesir. Itu alumni Lipia, murid dari doktor-doktor dari Saudi Arabia, tentang solat qadha. Wajib di qadha. Solat menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya menyampaikan solat qadha ini sudah lama. Pertama kali pulang saya sampaikan di Masjid Akramun Nas. Difitnah orang saya. Dia ngomong di radio, kata dia Somad itu sesat, menyampaikan hadis palsu. Datang jamaah ngasih rekamannya ke saya MP3. Coba Ustaz dengar baik-baik. Somad itu sesat, menyampaikan. Saya tak mau berkelahi. Saya tulis makalah lebih kurang 50 halaman. Saya beri ke Dr. Saidul Amin, pimpinan Muhammadiyah. Ustaz, nih kasih ke orang, namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Kasih kesimpulan, ini rekaman MP3 dia sudah mengatakan saya sesat. Kalau saya jahat, saya pekarakan dia ini. Bisa dia ini. Saya polda kan bisa dia ini. Tapi saya tak mau, ini cerita Ustaz sama Ustaz. Saya mau dudukkan sama dia. Nih, sudah saya kasih setahun yang lalu, sampai sekarang tak ada jawaban. La salam wala kalam. Saya lengkap dalil-dalilnya. Menurut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tentang qadha. Wajib diganti yang qadha lewat. Tapi bagi yang muda-muda, anak muda, jangan gara-gara qadha ini makanya Ustaz tak mau membahas qadha. Jangan gara-gara qadha ini dienteng-enteng salat. Main futsal dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kok kenapa tak salat? Alah, rapel aja nanti. Oh, tak bisa. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Tapi yang sudah lewat tinggal lama-lama itu wajib diqadha. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebusnya kecuali salat itu sendiri. Berwuduk dalam keadaan berhadas besar, apakah sah wuduknya? Maaf cakap. Segan saya menyampaikan ini kepada makcik, pakcik, orang tua. Tapi karena masalah ini masalah fikih, masalah hukum, saya sampaikan. Ada orang, maaf cakap, berhubungan kelamin, tapi dia segan untuk mandi malam itu karena sejuk segala macam. Maka sebelum tidur itu dia berwudu. Jangan dia tidur begitu saja. Dia basuh kemaluannya, dia berwudu. Besok mau subuh baru dia mandi. Tapi sebaik-baiknya dia mandi dalam keadaan suci. Andai tidak, maka dia berwudu. Itu tentang wudu orang yang berhadas besar. Kalau saudara kita berhadas besar di ruang ICU,
Karena banyaknya obat yang dia makan, maaf cakap, mimpi dia malam tadi. Lalu berhadas besar. Mau cerita malu dia. Datang ke kawan, ke anak malu. Ke kawan dia ceritakan, aku tadi malam berhadas besar, cumanalah aku ni mau sholat. Maka ajarkan tayammum. Sahabat Nabi pergi musafir, malam itu dia mimpi, maka dia berhadas besar. Air tak ada, berguling-guling dia di pasir. Guling-guling pasir macam ayam. Besok balik, jumpa ke Madinah, jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ya, malam tadi kami musafir mimpi, pagi itu mau sholat tak ada air, berguling di pasir. Kata Nabi, tak ada, bukan berguling pasir, cukup tayammum saja. Saudara kita, air sekarang banyak di Pekanbaru, tapi banyak orang tak bisa pakai air. Dokter sudah memvonis jangan pakai air. Kalau pakai air mati. Maka ambil tepuk pasir, bawakan dia tanah, letakkan di atas koran, suci, tak ada bau najis, bau kencing kucing, tai kucing tak ada. Tepuk, pukul ke wajah sekali, tepuk lagi, tiup, tepuk, tangan sekali, muka sekali, tangan sekali. Tidak pakai kumur-kumur. Tepuk sekali ke wajah sekali. Debunya di ujung-ujung jari. Ini di pangkal, ini di ujung. Supaya jangan mustakmal. Sekali. Bukan begini. Habislah mato. Tak boleh mustakmal. Tepuk sekali lagi. Debu dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini di bawah, ini di atas. Ini untuk ibu jari. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau di tangan tu banyak kabel. Tak bisa, pakai pergelangan saja. Mazhab Maliki. Cukup. Jangan sampai tak solat dia. Arahkan ke arah kiblat. Jiwanya gonjang-ganjing, setan datang mengintai saudara kita, makcik kita, bahkan mungkin diri kita. Suami, anak, istri. Ingat, perhatikan ibadah. Jangan sampai dia rusak di akhir umur, tak dapat husnul khatimah. 1 tayamum, 1 solat. 1 tayamum, 1 solat. Beda dengan wudhu. 1 wudhu bisa 10 solat. Asal jangan terkentut saja. Apa hukum pakai behel kalau memang gigi itu tak layak? Tak layak. Senyum dia, pingsan kita menengok. Gitu. Merubah yang tak layak menjadi layak boleh. Merubah yang tak normal menjadi normal boleh. Maka maaf cakap boleh operasi bibir sumbing. Karena tak normal menjadi normal boleh. Yang sudah normal di otak-atik menjadi abnormal tak boleh. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. 5 dilaknat Allah. La'anallahul washimat, tukang buat tatu. Wal mutashimat, minta buatkan tatu. Wal mutanammisat, mencabut alis, mencabut, mencukur. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, merapatkan, menjarangkan, memotong. Orang makin tua, gigi makin memanjang. Maka bagaimana supaya dulu orang tak ada tanda KTP, tak ada, tak tahu lahir. Kalau mau nikah cuma tengok gigi. Maka bagaimana supaya menipu? Potong. Dipotong. Macam mana kau tengok calonku tadi? Pendek ku tengok giginya. Padahal setengah dipotong. Wal mughayyirat lil husni, merubah ciptaan Allah, mempercantik. Orang yang pernah sekali mempercantik diri, dia akan merubah terus. Operasi sini, operasi sini, operasi sini, operasi sini, operasi sini. Setan punya kalian. Nauzubillah. Sewaktu salam ke kanan, akhir rukun solat, aku menelentangkan tapak kanan. Begitu juga waktu salam ke kiri, telapak tangan diusapkan dari hidung sampai ke dagu. Apakah aku lakukan sudah lama karena orang tuaku begitu? Apakah ada dasarnya? Kalau ada 2 pendapat, saya sebutkan 2. Kalau ada 3 pendapat, saya sebutkan 3. Kalau ada 4 pendapat, saya sebutkan 4. Kalau ada 6 pendapat, saya sebutkan 6. Mana contoh yang 6? Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i 2, antara pusat dengan dada 1, di sebelah kiri riwayat Ibnu Khuzaimah 2. Mazhab Maliki 2, di atas pusat 1, lepas 1. Mazhab Hanafi dengan Hambali 1, di bawah pusat. Pendapat Syekh Albani di atas pusat 6 pendapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang saya amalkan 1. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Ini contoh yang 6 pendapat. Contoh yang 3 pendapat, meletakkan tapak tangan di atas 1. Allahu Akbar. Tempel saja. Yang kedua, menggenggam alal wasri, ujung kelingking, ujung ibu jari. Allahu Akbar. Pendapat ketiga, dipangkal lengan. Ni lengan, pangkal. Allahu Akbar. 3, 1, 2, 3. Yang tak ada, itu tak ada. Nah, itu cara saya menjelaskan. Kalau ada 3 saya sebut 3, kalau ada 5 saya sebut 5, kalau ada 6 saya sebut 6. Nah, tentang masalah membuka, berapa pendapat? 1 pendapat. Tentang masalah membuka, 1 pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak buka. Jamaah Malaysia datang ke Pekanbaru. Waktu di Pekanbaru mereka segan bertanya, takut orang Pekanbaru tersinggung. Waktu saya datang ke Kuala Lumpur baru mereka tanya, Ustadz, waktu kami di Pekanbaru, kami tengok banyak orang buka. Mana dalilnya Pak Ustadz? Saya bilang tak ada. Lalu datang dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Maka tentang buka tangan salam, tak ada 2, 3, 4, 5, 6 pendapat, tunggal 1 pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentang masalah mengusap wajah, hadis riwayat Sunan Tirmizi, Nabi tak pernah menurunkan tangannya. Nabi kalau ngangkat tangan berdoa, Nabi tak pernah menurunkan tangannya illa yamsaha bihima wajhahu, sebelum turun dia usap wajahnya. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap dia menurunkan tangannya, diusapnya dulu wajahnya, baru turun. Nah, hadis ini dhaif. Bagi orang yang melarang mengusap wajah, kenapa kau usap wajah? Hadis ini dhaif. Dijawab oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal 300.000 hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram min adillatil ahkam. Kitab fikih. Apa kata dia dalam Bulughul Maram? Hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa memang dhaif. Dhaif, tapi karena jalur riwayatnya banyak, maka naik derajatnya menjadi hadis hasan. Berapa level hadis itu? 4. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu', palsu. Maka hadis tentang mengusap wajah dhaif, tapi karena jalurnya banyak naik menjadi hasan. Artinya apa? Boleh diamalkan. Nah, tentang orang yang tadi habis sholat Allah, habis itu dia usap wajahnya. Kenapa dia usap wajahnya? Saya tak tahu. Karena tak tahu saya tanya. Saya takut nyalahkan orang. Kenapa kalian usap wajah kalian? Saya habis berdoa Pak Ustaz. Habis berdoa kan usap wajah. Mana doanya? Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu doa apa tak doa? Doa. Habis berdoa kan ngusap wajah, kata dia. Itulah dalil kami, tapi saya tak pakai. Saya tak pakai itu. Karena dalam hadis yang tadi mengusap wajah itu saat berdoa itu tangannya menampung. Habis menampung baru. Waktu tadi itu ada tangan menampung. Kecuali dia menampung. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Tak ada. Belum pernah saya nengok orang sholat mengangkat ini. Jadi pengambilan dalilnya terlalu panjang. Oleh sebab itu saya salam tetap 1 periwayat.
Habis itu saya tak mengusap wajah. Setelah selesai berdoa, baru saya mengusap wajah. Itu penjelasan detail, sedetil-detil. Ya? Yang mana? Dalam kunut. Nah, dalam masalah kunut, mana yang afdal? Dijawab oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Kata Imam Nawawi tentang masalah doa kunut Al-Azkar 3 pendapat. Yang pertama, diangkatnya lalu diusapnya. Yang kedua, diangkatnya lalu kemudian tidak mengusap. Yang ketiga, tidak dia mengangkat, dia mengaminkan saja dan tidak mengusap. Pertama, diangkat. Allahumma hdina fi man hadait sampai akhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Satu. Yang kedua, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala wa baraka wa sallam, tidak mengusap. Yang ketiga, dia tak mengangkat dari awal, hanya mengaminkan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Dia tetap mengaminkan dan di akhir dia tidak mengusap. Nah, dari 3 pendapat ini kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, mana yang kuat? Mengangkat, tidak mengusap. Tetap angkat dan tidak mengusap. Tapi kalau ada kawan sebelah mengusap, tetap masuk dalam 3 pendapat. Tapi saya tak mengusap. Menyapu kata orang Melayu. Wajah disapu, datang orang Jawa, tak tahu dia wawakannya sapu. Mengusap. Ustadz, apa hukumnya membaca Yasin beramai-ramai? Membaca Yasin beramai-ramai namanya qiraatul idarah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, la ba'sa bih, la tidak ba'sa apa-apa, la ba'sa ora opo-opo, ndak ba'ah, la ba'sa bih. Menurut Imam Nawawi, membaca Quran bersama-sama mustahab, dianjurkan karena bangkit semangatnya. Kalau sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Papa kalau pergi ke Maroko sebelum sholat Jumat, baca Quran 1 jam bersama-sama. Semua masjid Maroko. Jadi kalau pergi ke Maroko, tengok baca Quran. Itu bukan lebay kampung kita yang membuat. Yang ketiga, pendapat Imam Al-Buhuti. Saya suka pendapat Al-Buhuti. Ini saya pilih. Apa kata dia? Kalau bacaannya sama, bagus. Tapi kalau bacaannya tak sama, makruh. Karena orang yang bacaannya tak bagus, dia tak tahu kalau dia salah. Orang yang bacaannya tak betul, dia tak tahu kalau dia salah. Karena semua suaranya satu. Dia mulutnya bergerak. Ujung-ujungnya turja'un, fayakun. Boleh tak main rebana dalam masjid? Ibu-ibu rebana, kelempang. Selamat datang wahai Pak Wali, la 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 la. Itu lagu tak cocok. Selamat datang wahai Pak Wali, kata dia. Kata backing vokal la 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 la. La la itu kan jangan. Nah, tentang masalah ini 2 pendapat. Tadi janji Ustadz kalau ada 2 sebut 2, tak boleh 2 sebut 1, tak amanah. Itu pengkhianat ilmiah namanya. Pendapat yang pertama mengatakan tak boleh ada rebana dalam masjid. Dalilnya apa? Karena Nabi pernah mengatakan inna li hadzal masjid, sesungguhnya masjid ini la yasluh, tak boleh illa kecuali 3. Zikrillah wa qiraatil Quran was salah. Hanya boleh 3, zikir, baca Quran dan salat. Kalau gitu tak boleh ceramah. Ceramah ini masuk majlis zikir. Zikir, baca Quran, salat. Yang lain tak boleh. Ini dalil orang yang mengatakan tak boleh. Tak boleh berbana sama sekali. Sedangkan yang mengatakan boleh, 2 hadis dia. Yang pertama, a'linu hazan nikah. Umumkanlah nikah, jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid. Buatlah akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf. Pukulkan gondang. Tengok, 3 sepaket.
A'linu hadzal nikah, umumkan nikah depan orang banyak. Waj'aluhu fil masajid, buat di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Nabi di situ tak ada memotong. Andai dipotong pasti kata Nabi, umumkan nikah, buat di masjid, setelah kalian balik ke rumah baru pukul gendang. Tapi bunyi hadisnya kan tidak. Artinya di situ musahabah, langsung di mana akad itu di situ pukulkan gendang. Pukul. Dalil kedua, Nabi duduk di depan rumahnya. Mohon maaf, ini rumah Nabi. Nabi duduk. Ada orang Habasyah menarikan tongkat pendek tarian perang di dalam Masjid Nabawi. Menari pakai tongkat pendek dalam Masjid Nabawi. Itu dalil mereka yang membolehkan. Apa kata mereka? Kias. Kalau menari pakai tongkat pendek saja boleh, apalagi memukul gendang. Jadi kalau gitu mukul rebana tak masalah. Bukan masalah mukul rebananya. Yang jadi masalah, bini orang ditonton laki orang. Bini orang, bini orang, bini orang, bini orang. Yang menonton laki orang. Memandang-mandang dalam masjid. Lagunya biasa, lipstiknya 2 inci. Tapi melarang secara total tak baik juga. Ibu-ibu nih kalau dia rebana, jadi saya win-win solution jalan tengah. Ibu-ibu yang punya grup rebana, nanti acara malam maulid Isra Mi'raj Nuzul Quran mau ditampilkan, silakan, tapi di emperan masjid. Suaranya supaya apa? Siar supaya orang tahu. Kelempang apa itu? Ada acara di masjid. Oh, buat emperan. Ibu berapa grup? Grup itu untuk apa? Nanti ada mengayun anak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Grup marhaban, grup barzanji, grup nasyid, bagus. Anak-anak kita dididik untuk apa? Menandingi keong racun kucing garam. Ini tentang masalah. Boleh tak baca Quran dalam hati Pak Ustadz? Ini namanya Quran silent. Baca Quran yang paling bagus itu tilawah. Tilawah itu bersuara, berbunyi. Kalau tak bersuara, tak berbunyi, bukan tilawah namanya. Mutola'ah. Itu hebatnya bahasa Arab. Bersuara, berbunyi, tilawah. Makanya disebut musabaqah tilawatil Quran. Bersuara, idgham, ikhfa, iqlab. Macam mana juri mau menilai idgham, ikhfa? Tak berbunyi. Nun berjumpa dengan qaf. Min qalqalah qab la ada orang ngaku bisa baca Quran setengah jam 1 juz tak bersuara. Udah macam menghitung duit. Bersuara. Tapi kalau masalah pahala, jangankan membaca dalam hati, sedang mendengar aja berpahala. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, dapat rahmat. 5 tangga. Pertama, dengar. Kedua, baca. Ketiga, pahami arti makna. Keempat, amalkan. Kelima, ajarkan. Ibu yang sudah pandai, ajarkan anak, cucu. Panggil cucu. Baca alif bata. Nenek tak pula pandai ikro kalian ini. Beli alif. Alif di atas, alif di bawah, alif depan, u, a, i, u. Sekarang anak Pekanbaru belajar ngajinya sama orang Jawa. Dari mana? Yogyakarta. Jenenge siapa? Kiai Haji As'ad Humam. Nama bukunya Iqra. Dulu orang kita belajarnya tidak dari Jawa. Dari mana? Minangkabau. Alif 2 di atean, alif 2 di bawah, in. Alif 2 di depan, un. An, in, un. Itu orang Minangkabau. Alif 2 di ate. Kalau bahasa Indonesia alif 2 di atas, an lah. Apakah kita boleh berdoa dalam bahasa Indonesia dalam sujud di solat wajib? Hadis riwayat Muslim. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah waktu sujud. Aksiru fihi doa, perbanyaklah doa waktu sujud. Tapi mau mengucapkannya bahasa Arab tak bisa Pak Ustadz. Diucapkan dalam bahasa Indonesia, anak ambo, batal solat.
maka jangan diucapkan di mulut, di dalam hati. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Jangan dilafazkan. Adapun selesai sholat, silakan doa di luar sholat 4 saja yang bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Habis itu bahasa Allah. Iko banyak banana kan diminta kanan patamu alum balaki dan kedua alum babinan kampe bacara pulau. Iki wis perang-perang dino bocone orang tu kopi iki ya Allah. Terus ngalor ngidul ngetan minta kepada Allah Taala. Bagaimana hukumnya istri minta cerai dan pertanggungan jawab suaminya nanti? Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang arash yang dijaga 19 malaikat. Alaiha tis'ata asyar, satu sayap malaikat ke satu sayap seluas langit dan bumi, bainal masyriq wal maghrib, bergoncang bergegar saking tak sukanya mendengar lafaz ceraikan aku bang. Tapi kalau suami itu pemabuk, pecandu narkoba, tukang sipak, tukang tunjang, tukang tanduk, entah orang entah banteng ini, maka istri punya hak untuk minta lepaskan diri, namanya khulu'. Laki-laki melepas namanya talak, perempuan minta lepas namanya khulu', hakim melepas namanya fasah. Laki-laki di Indonesia sudah diikat dengan syirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin 3 bulan berturut-turut, atau saya melakukan KDRT kekerasan dalam rumah tangga, maka istri saya melapor ke kantor pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Kantornya di mana Pak Ustadz? Di belakang Parit Indah. Maka dalam hal kasus ini, jangan anak perempuan kita itu dibodohi. Nak, kau mesti patuh pada suami nak. Walaupun dia pecandu narkoba, pezina, kau patuh aja karena surga di bawah tapak kakinya. Pembodohan. Bergoncang tiang aras nak. Kalau laki itu sopan, soleh, baik, istri mengancam, kalau abang tak balik membawa kijang Innova Luxury, ceraikan aku. Bergoncang tiang aras. Tapi kalau suami itu pecandu narkoba, pezina, perampok, maka dia menggugat, tidak apa-apa. Katanya tiang aras bergoncang Pak Ustadz. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergoncang. Jangan bodohi anak perempuan kita. Banyak orang membodoh-bodohi anak perempuan. Ustadz, di mana aja lembaga tahfiz di Pekanbaru nih Pak Ustadz? Pesantren Kubang. Namanya IBS, Islamic Boarding School. Ustadz Misran, adik Ustadz Mustafa Umar. Yang kedua Ustadz Romi di Rumbai. Ini nomor HP Ustadz Romi, Pondok Tahfiz. Catat, tulis. Ustadz Romi, Pondok Tahfiz. Anak-anak yang hafal Quran, maka dia diberikan Allah Ta'ala keutamaan, kecerdasan otaknya, akalnya, bisa pula dia memberikan syafaat orang beriman. Ustadz Romi, nomor WhatsApp 0823 8557 4657. 0823 8557 4657. Rumbai Tahfiz, hafal 30 juz. Di kepalanya itu 30 juz. Tinggal klik aja, klik Al-Baqarah muncul, klik Al-An'am muncul, klik. Bukan macam kita, klik Al-Baqarah, kul wallah juga keluar. Ustaz, kita sebagai makmum sholat, Al-Fatihah afdolnya kapan? Sebagai makmum perlu tak baca Al-Fatihah? Kata mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah, diam saja. Pendapat satu. Kata mazhab Maliki, kalau sholatnya jahar, makmum tak perlu Fatihah karena telinganya sudah mendengar bacaan imam. Tapi kalau sholat zuhur, asar, baru dia baca Fatihah. Saya pakai mazhab yang ketiga, mazhab Syafi'i. Tetap baca Fatihah makmum. Tadi saya baca Fatihah. Kapan? Dua pendapat. Tentang kapannya dua pendapat. Pertama, selesai waladhdallin. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas 15 detik saya hitung, tengok jam.
Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau baca Fatihah setelah imam tak sempatlah Pak Ustaz. Apa pula tak sempat 15 detik? Kecuali imam tu ayatnya pendek, betul? Nun, Allahu Akbar. Belum pernah saya dengar imam baca nun, Allahu Akbar lagi. Cara yang kedua, ikuti bacaan imam. Ini cara kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Setelah imam baca, dia tak baca lagi, karena dia sudah mengikuti bacaan imam. Begitu cara membaca menurut mazhab Syafi'i. Dua, apakah meminta ruqyah itu dilarang Pak Ustaz? Soalnya ada acara ruqyah masal, minta ruqyah tak dilarang. Mana dalilnya? Sahabat kena musafir, mau numpang di rumah kepala suku. Kepala suku numpang kami, tidak bisa numpang, pergilah mereka. Begitu dah tengah jalan, datang utusan kepala suku menjemput. Kemari, kenapa? Kena kala jengking kepala suku. Balik mereka, dibacakannya Al-Fatihah, ditiupkannya ke air, disiramkannya, diminumkannya, sehat. Itu dalil boleh minta ruqyah. Disampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, kami sedang dalam perjalanan, minta izin ke kepala suku, tak dikasihnya. Tapi gini, lalu kemudian kami dikasih hadiah. Karena kepala suku itu sehat, dikasih upah 30 ekor kambing. Halal tak kambing nih? Kata Nabi, kenapa kalian tak kasih aku sebagian? Itu menunjukkan seandainya tak boleh, pasti Nabi mengatakan, dia minta ruqyah. Iya, siapa yang minta ruqyah, neraka jahanam tempatnya. Satu hadis mengandung 3 hukum. Pertama, boleh minta ruqyah. Yang kedua, boleh meruqyah dengan bacaan ijtihad dia. Nabi tak pernah mengajarkan kau bacakan Al-Fatihah, kau tiupkan ke air, tak ada. Yang ketiga, upah ruqyah halal. Satu hadis, 3 makna terkandung. Adapun hadis yang mengatakan la yastariqun, orang yang tidak akan dihisab di akhirat nanti adalah orang yang tidak minta ruqyah. Artinya tidak minta ruqyah syirkiyah, ruqyah yang bercampur dengan syirik, dukun, jin, hantu, setan. Yang kedua, dia tidak meyakini sehatnya karena ruqyah itu. Ruqyah itu hanya wasilah, sehatnya tetap karena Allah. Jadi tak masalah. Ustaz, apakah sholat sunat wudhu bisa dilakukan kalau air wudhunya sudah kering? Wudhu tak dihitung kering atau basah. Kami kalau di Maroko bulan 12 ini musim dingin, di bawah 0 derajat. Berwuduk pakai air panas, selesai wuduk langsung dilap pakai anduk. Karena kalau tak dilap sejuk menggigit. Maka setelah kering macam mana? Wuduk tak dilihat kering basahnya, wuduk dilihat batal tak batalnya. Kalau batal tak bisa lagi. Selama tak batal boleh. Tapi jangan gara-gara Ustadz melarang batal akhirnya ditahan kentut sampai biru muka menahan kentut. Kalau batal, keluar masjid berwudu, tak apa-apa, darurat. Kata Ustaz harus duduk di masjid, tak boleh bergeser. Batal, pergi keluar, wudu, masuk balik. Yang tak boleh itu keluar, masak pula dulu, goreng ikan, baru masuk balik. Nah, Ustaz, apakah Wahabi itu sesat? Di mana letak sesatnya? Di mana letak sesatnya? Saya banyak berkawan sama Wahabi. Wahabi ini banyak juga level-levelnya. Ada level keras. Menengok pun tak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seraman. Ada level yang lunak. Baik. Malah dia merekomendasi. Bila anda ingin keluar dari kotak kecil, jangan sampai picik, maka bacalah buku Abdul Somad, 37 masalah populer. Ustaz Abdullah Hadrami, Salafi dari Malang. Garis lunak. Ada garis keras, ada garis tengah, ada garis lunak. Nah, ini jangan main pukul rata. Sesat ini Pak Ustaz. Di mana sesatnya? Yang suka membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah, itu hati-hati. Ketika kita katakan, hei pelaku bid'ah, padahal perbuatan itu tak bid'ah, maka kita otomatis mengatakan, hei penghuni neraka. Karena bid'ah sama dengan dhalalah. Kalau tak sepakat ulama itu bid'ah, tak boleh kita katakan bid'ah. Ustaz, jadwal kajian Ustaz yang siang di mana saja? Soalnya kawan banyak yang tak bisa keluar malam. Siang saya pun jarang pula keluar datang. Jadwal saya hari Rabu di Ar-Rahman, tapi sudah 4 kali tak datang, absen.
ibu itu sekarang mengawas ujian 2 kali tak datang. Jadi datang sajalah subuh Sabtu di Bagi yang tak bisa datang melalui streaming www.facebook.com, buka di situ Ustaz Abdul Somad, ada streamingnya. Pahala streaming insya Allah beda-beda tipis dengan yang lain. Asal jangan sholat berjamaah streaming, itu tak boleh. Usolli fardhu subhi rak'ataini streaming lillahi ta'ala. Oh tak. Dengar pengajian streaming tak apa-apa. Ustaz, kata Ustaz Zakir Naik, orang murtad tak harus dibunuh. Gimana tuh Pak Ustaz? In sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau ada hadis sahih, campakkan pendapatku, kata Imam Syafi'i. Jangankan pendapat Zakir Naik, pendapat Syafi'i pun campakkan kalau ada hadis sahih. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas. Kertas terakhir. Tidak halal darah orang muslim kecuali 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh pancung kepalanya. As-sayyibu zani, pezina, rajam sampai mati. Kalau dia sudah nikah berzina, rajam sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad, hukumnya pancung. Ustaz, bila rakaat 1, rakaat 2 dibaca ada ustaz yang mengatakan apa benar dibaca dalam arti terbaik dibaca. Bila rakaat 1 At-Tin, rakaat kedua Alam Nasrah. Ayat sungsang maksudnya. Saya aliyah di Air Pala, Nurul Pala, Air Molek, Indragiri Hulu. Datanglah penceramah. Siapa yang membaca ayatnya tidak sesuai urutan Quran? Rakaat pertama kul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua kul huwallah, dari bawah ke atas, maka tidak ada pahalanya. Dia datang dari Sulawesi Selatan, orang Bugis. Tidak ada pahalanya. Tak disebutnya dalam kitab apa. Saya mau bertanya, malu, awak masih anak sekolah waktu itu. Akhirnya waktu di Mesir saya cari dapat. Ada dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, kalau ada orang solat ayatnya terbalik, rakaat 1 di bawah, rakaat 2 di atas, maka pahalanya tak ada. Bukan hadis Nabi, ijtihad ulama. Tapi adabnya kurang, pahalanya tetap ada. Tapi yang sebaik-baiknya berurutlah. Kalau sudah wadduha baru Alam Nasrah, baru ke bawah. Kalau mau ujung-ujung kul a'udzu birabbil falaq, baru kul a'udzu birabbin nas. Jangan di start paling bawah. Kemana lagi? Habis nas kemana lagi? Itu tentang adab saja. Adab hamalatul Quran, adab qura'ul Quran. Pertanyaan terakhir, bagaimana keluarga sudah kita ajak untuk ke masjid tapi nanti ke nanti? Apa kita terus menerus mengajaknya, ajak dia? Sampai kapan? Sampai dia stroke koma di ICU. Begitu dapat kabar, Bu, ya suami ibu koma. Alhamdulillah. Berhentilah aku mengajak dia sekarang. Barulah meleleh air mata dia. Hayya 'alas shalah, kata masjid DPR di samping awal pros. Barulah meleleh air mata. Andai dulu aku ke masjid ya Dinda. Rasakan bang. Dulu ku ajak kenapa tak mau? Bang rasakanlah. Ala hazin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man sabaqana, yang sudah mendahului kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma la sahla, tak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, segala yang sulit menjadi mudah. Fayassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah.
La tada'na dzamban illa ghafarta, segala dosa kami ampunkanlah, wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupilah, wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuannya, wala maridan illa syafaita, yang sakit berikan kesembuhan ya Allah, wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar min baladina haza khassah, dari kampung halaman kami dan seluruh negeri kaum muslimin ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.